Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Ammar Fakih semua dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan kami ya, Abu Ammar Fakih Channel. Di sini kita sedang mengeksplor ya, menjelajah perjalanan ya, menikmati suasana perjalanan, terutama dari mana ini? Dari Samsat ya, dari Samsat Gresik ya. Kita baru saja ada urusan ke Samsat Gresik gitu. Nah sekarang kita mau kembali ke kediaman kami di Kecamatan Dukun ya. Kami dari Dukun Gresik gitu. Ini kita masih di lokasi parkiran dan mau keluar. Kita bayar kontribusi dulu, kurang lebih Rp3.000 untuk kontribusi parkir kita di Samsat Gresik ya. Dan ini kita sudah mulai pulang ya, pulang ke kediaman kami yang bertempat di wilayah Kecamatan Dukun. Oke. Sahabat Abu Ammar Fakih semua, semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan ya, memberikan ketentraman, ketenangan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sebelum menonton video kami, pastikan kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita dari Allah Tuhan kita, yakni sholat 5 waktu gitu ya. Karena kita menyatakan diri ya, beriman ya, memilih agama Islam sebagai agama kita, maka kita tentu saja terikat ya, terikat dengan Allah gitu. Jadi kita posisinya itu hamba. Tentu saja kata-kata hamba itu sangat jelas bagi kita, yaitu kita bukan makhluk merdeka bagi Allah. Kita adalah hambanya Allah, sehingga kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah. Seperti sholat 5 waktu ya, kita laksanakan. Itu satu hal yang sangat teknis sekali ya, satu hal yang sangat teknis. Kita sholat itu satu hal yang sangat teknis. Kita laksanakan sami'na wa ata'na, sesudah kita mendengar ada perintah seperti itu, wa ata'na, kita sungguh-sungguh jalankan gitu, kita taat melaksanakan. Oke sahabat Abu Ammar Fakih semua, kita masih berada di jalan apa ini ya, sesudah dari Samsat ini. Ini jalan, lupa jalan apa ini ya, pokoknya jalan sampai apa arah baik ke rumah sakit Mundur di sini ya. Kemudian ada Polres di sini juga di sepanjang jalan ini gitu. Polres, rumah sakit Mundur gitu ya. Ini kita menuju ke arah Kecamatan Dukun. Kita akan melalui nanti lewat GKP saja ya. Kita lewat GKP ya, saya kira lebih dekat ya. Kita lewat GKP menuju ke Kecamatan Dukun. Oke sahabat Abu Ammar Fakih semua, sambil menikmati perjalanan kita lihat situasi kanan kiri kita ya. Ini di siang hari sekitar jam menjelang asar ini ya. Waktu asar ini jam 3-an lah ya. Jam 3 waktu asar. Ini suasananya begini, sangat terik, luar biasa panas di sini ya. Oke, saya lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan seluruh ya sahabat Abu Ammar Fakih Channel. Obrolan apa ya, laki-laki kalau ngobrol dengan Abu Ammar Fakih, ngobrol kemana? Kembali ke agama. Basicnya memang agama. Ngobrol kemana lagi? Balik lagi ke agama, karena basicnya memang basic agama gitu.
Nah, yang menarik dalam perhatian kami itu adalah tentang ini loh, cerita-cerita, kisah-kisah manusia di dalam keyakinannya, terutama kisah manusia masuk ke dalam agama Islam. Kok bisa orang beragama Islam itu? Kisahnya banyak. Tentu saja yang lebih kita pahami itu sebagaimana Abu Ammar Faqih sendiri, kisah masuknya Islam Abu Ammar Faqih sekeluarga semuanya ya, itu dari keturunan gitu. Jadi karena ayah ibu kami itu Islam, maka kita dididik secara Islam, kita melalui pendidikan Islam, dan sampai di usia pra manula ini usia 40 tahun ke atas ya, pra manula itu ya Islam. Itu Islam keturunan ya. Islam cerita masuknya Islam, cerita kita menjadi Islam, ceritanya Islam keturunan. Itu mungkin para sahabat Abu Ammar Faqih yang Muslim lebih banyaknya begitu. Saya kira mayoritas begitu. Kita Islam, masuk Islam secara keturunan melalui doktrin-doktrin dari ibu bapak kita, dari guru-guru kita dan lain-lain dulu itu. Nah, bagaimana situasi Islam keturunan? Ya memang ada resikonya ya memang jika tidak kita semacam dalami lebih dalam lagi tentang keislaman kita, maka ada sebuah kondisi yang lemah gitu. Ada kondisi yang lemah. Jadi Islam doktrin ya, Islam melalui doktrin, Islam melalui keturunan itu jika tidak didalami lanjutannya, memperdalam lagi, bagaimana kita ini benar-benar kok masuk Islam, kok percaya Muhammad itu adalah Nabi gitu. Itu kalau tidak didalami ya akan ada kondisi yang lemah. Kita jalankan Islam secara 100%, iya, kita akan jalankan Islam secara 100%, tapi bisa jadi kita dalam kelemahan karena akarnya itu, yaitu masih dalam bentuk murni doktrin dari kecil, tidak dari kesadaran secara akal gitu. Jadi kita masih secara tidak kita sadari kita masih berbentuk doktrin gitu. Bagaimana bisa berubah dari doktrin menjadi hal yang sempurna kesadarannya dari akal kita? Ya kita adakan pendalaman gitu. Ya sesudah kita balik, kalimat balik itu berarti kita dipercayai bisa berpikir. Nah saat kita dipercaya bisa berpikir, itulah kita gunakan akal kita sebesar mungkin, dan akal itu yang paling layak bagi seorang muslim itu digunakan untuk mendalami itu dulu. Mendalami bagaimana seorang bisa dimasuk dan percaya masuk ke agama Islam. Bagaimana sih seseorang itu kok bisa mempercayai Muhammad itu sebagai nabi? Itu ceritanya gimana? Itu harus didalami. Tuh, jadi umumnya kita itu begitu. Umumnya dari masyarakat luas ya, Muslim secara luas itu umumnya ya dominannya, mayoritasnya itu masuk agama Islam secara nasab, secara keturunan atau secara doktrin gitu. Resiko ya agak berisiko kalau tidak didalami, maka ada sebuah kelemahan di dalam berislam itu. Karena yang masuk agama Islam mayoritas melalui nasab atau keturunan atau doktrin, kalau tidak didalami berisiko lemah. Jika kondisinya berisiko lemah seperti itu, ya resiko efek ya, maksudnya efek ya, efek yang akan ditimbulkan jika kondisi berislam seseorang itu lemah karena memang berasal dari dokter yang belum pindah ke ranah kesadaran penuh melalui akal. Lemahnya ya nanti di pelaksanaan agamanya, melaksanakan perintahnya ya dilaksanakan, tapi tidak benar-benar terdukung oleh kesadaran yang sempurna dari akalnya tentang awal seseorang berislam. Kadang-kadang masih ada yang mempertanyakan, loh kita ini kok sholat, kenapa sih kita harus sholat, loh gitu itu efek saja, itu efek dari memang dia
berislamnya dulu tidak benar-benar melalui kesadaran penuh, melalui akal yang penuh. Dia masih bingung mempertanyakan, loh kita kenapa kok sholat? Sholat itu untuk apa sih? Ya Tuhan itu kan sudah maha, kenapa kita harus sholat gitu? Tuhan nggak butuh kita kan gitu. Itu kenapa kita harus sholat? Nah ini efek ini. Lintasan pikiran-pikiran seperti itu efek ya. Apa namanya tadi? Akarnya lemah gitu. Padahal kesimpulannya yang bisa kita apabila kita renungkan bersama ya, itu sesudah kita memilih agama Islam, masuk ke dalam Islam, mempercayai Muhammad adalah Nabi, selanjutnya akan bersifat teknis semua di dalam agama itu, yang sifatnya sami'na wa ata'na, teknis. Sami'na wa ata'na itu teknis. Jadi kita mendengarkan perintah dari Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, junjungan kita ya, yang kita ikuti baik di dunia apapun ajarannya, lebih-lebih di akhirat kita akan kintil pegangan baju beliau. Di akhirat itu kita minta syafaat beliau. Itu kan sesudah beliau mengucapkan apapun, ajaran apapun, sami'na wa ata'na, itu teknis ya, tidak ada sami'na wa berfikirna, itu tidak ada. Sami'na wa ata'na teknis, berarti kita dengarkan perintah, ada perintah sholat wajib 5 waktu kita laksanakan, cret, wes, cep, diam, dilaksanakan gitu. Tentu saja ada hikmah, ada apa, nah itu pelajaran pelan-pelan kita terima hikmah-hikmahnya, kita sambungkan dengan ulama-ulama yang cerdas itu, dia menyampaikan hikmahnya apa gitu, kita kenali pelan-pelan. Tapi pertama-tama kita melaksanakan ajaran itu berdasarkan sesudah kita dengarkan ajaran itu dari Nabi Muhammad melalui periwayatan hadis-hadis yang sahih dan lain-lain. Sami'na ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Wa ata'na, langsung kita laksanakan, teknis sekali. Tuh, itu begitu. Tapi kalau masih ada yang mempertanyakan kenapa kita harus begini, kita harus begitu, itu tadi, itu efek dari dulu berislamnya itu memang masih terantarkan oleh nasab, keturunan atau doktrin ya. Jadi berisiko begitu, dan is okay, nggak apa-apa, itu bisa ditata, bisa diperbaiki pelan-pelan gitu, selama dia mau mendalami Islam secara ikhlas, secara jujur gitu, pelan-pelan, secara ikhlas, secara jujur. Ya, lama-lama nanti akan beralih secara sendiri ke arah kesadaran penuh oleh akal tadi itu. Oke, sahabat apa berbagi semua, kemudian kita lanjutkan cerita ya. Orang sampai masuk Islam itu kan banyak ceritanya. Tadi saya sebut ada yang dari keturunan nasab doktrin. Nah, ada lagi yang dari apa? Dari motivasi lain. Contohnya apa? Motivasi apa? Motivasi materi gitu. Jadi karena ada apa ya, semacam sesuatu yang bersifat apa gitu, materi, kemudian dia lebih memilih Islam karena yang diinginkan materi-materinya. Ada yang diinginkan kedudukan atau berupa pasangan gitu ya, berupa umpama seorang perempuan mau menikahi seorang laki-laki muslim yang soleh gitu, padahal perempuan ini sebelumnya itu bukan Islam, beragama lain. Nah, karena dia mau menikah dengan seorang muslim dan dia ingin sekali menikah dan dengan orang yang dicintainya itu, berdasarkan itu dia bersedia memeluk agama Islam. Nah, ini dasar-dasar atau cerita-cerita orang masuk ke Islam dengan motivasi-motivasi yang lain. Ini juga dalam kondisi yang sangat rawan, dalam kondisi yang sangat lemah, sangat lemah sekali, rawan sekali. Jadi kalau motivasinya itu hanya materi, kedudukan, atau pasangan suami atau istri, motivasi mencari istri, motivasi gitu-gitu, itu ya lemah gitu. Tapi kalau sudah benar-benar masuk ke dalam Islam, kemudian dia di dalam berjalannya waktu dia menemukan sesuatu yang wow gitu di dalam pelajaran berdalam Islam, bisa saja awalnya termotivasi seperti itu, tapi lama-lama akan berubah dengan sendirinya gitu, bergeser gitulah.
dari mulai motivasi secara hawa nafsu, materi, pasangan atau kedudukan, lama-lama karena dia menjalani Islam dan berada di dalam circle ya, di dalam pergaulan Islam, di dalam wawasan dan ilmu-ilmu Islam, bisa jadi akalnya menangkap sesuatu yang bersifat baik gitu. Akalnya menangkap sesuatu yang bersifat menjadikan dia itu sadar gitu loh. Nah, itu nanti akan pelan-pelan bergeser dari motivasi yang berbentuk hawa nafsu tadi menjadi motivasi yang dari akalnya, muncul kesadarannya. Dan ini sama dengan kasus yang pertama tadi. Memang Islam keturunan, Islam nasab, Islam doktrin. Tapi kalau dari perjalanannya dia berada di circle pergaulan Islam, dia berada di dalam wawasan dan ilmu-ilmu Islam, lama-lama akalnya itu menemukan banyak hal sehingga muncullah kesadaran penuh sampai dia benar-benar bergeser secara tidak disengaja, secara tidak disadari bahwa Islamnya itu sudah murni Islam berdasarkan kesadaran akal pikirannya. Sama seperti yang kedua ini, motivasi tentang masuk Islam melalui motivasi yang lain itu, motivasi hawa nafsu, motivasi materi, harta benda, kedudukan atau pasangan, mencari suami istri tadi itu. Nah itu bisa jadi nanti pelan-pelan kalau dia sudah berada di dalam Islam, sudah masuk circle pergaulan Islam, sudah memperoleh wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan tentang Islam, kemudian dengan itu akalnya mengadakan persetujuan, akalnya mengadakan dukungan, akalnya mengadakan semacam kesadaran atau penerimaan terhadap semua ajaran-ajaran itu, lama-lama bergeser dari Islam yang berangkat dari hawa nafsu menjadi berislam dengan kesadaran penuh melalui akal gitu. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, kita lanjutkan ya. Ini kita masih berada di area mana ini, di sepanjang jalan ya, sepanjang jalan Dendles apa ini ya, pokoknya jalan kabupaten lah, jalan yang menghubungkan antara kabupaten atau provinsi. Bisa jadi ini disebut jalan provinsi ini ya. Ya kita kamera kita dominan ke arah kiri nih, kiri jalan. Kamera kita dominan ke arah kiri jalan ini. Ya ini suasananya sangat terik ya, jam 3 sore padahal, tapi saat-saat jam seperti itu kita rasakan matahari itu pancar gitu loh, nabrak kita. Ini jadi kualitas gambarnya enggak begitu baik karena ada cahaya yang terang gitu loh. Jadi kita itu nyongsong matahari, sudah mataharinya di arah barat, kita berjalannya ke arah barat ya, tabrakan dengan matahari ini. Luar biasa terik ini padahal jam 3 sore ini ya. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, kita lanjutkan obrolan kita tentang ya, karena obrolan ini versinya satu arah, versinya hanya Abu Ammar Fakih saja yang menyampaikan sesuatunya. Jadi ya kembali Abu Ammar Fakih itu dominan di apa? Ya dominannya di agama. Jadi ngobrol kemana balik ke agama, segitu-gitulah. Jadi mohon sahabat Abu Ammar Fakih dimanapun berada, mohon memaklumi gitu. Karena basicnya memang basic agama gitu. Jadi ya segitulah, ini dijadikan sebagai obrolan ringan. Kalau ada hal yang kurang berkenan ya mohon maaf sekali, mungkin ada perbedaan pendapat, tapi ini sepanjang ya, sejauh atau sebatas gitu ya yang dipahami oleh Abu Ammar Fakih gitu. Kemudian kita lanjutkan cerita-cerita atau kisah-kisah seorang kok bisa dia masuk Islam. Tadi kan dari keturunan, dari Islam doktrin, Islam nasab ya. Kemudian dari yang kedua motivasi lain, motivasi harta benda, kedudukan, atau bahkan dari mencari pasangan tadi gitu. Dan yang ketiga ini cerita seseorang bisa masuk Islam itu murni dari akalnya. Jadi murni dari ketundukan akalnya. Akal itu kok ibarat orang berdiri, itu sesudah digunakan, sesudah mengetahui mengetahui ajaran Islamkah atau yang membawanya,
itu dia itu langsung tunduk gitu. Jadi yang ketiga itu orang masuk Islam karena akalnya itu akal yang ditundukkan, akal yang berhasil ditaklukkan gitu. Nah, kita kan apa ya, kalau bicara akal yang ditaklukkan itu kan gimana ya, sederhananya ya, akal yang ditaklukkan itu analogi atau ada gambaran yang paling sederhana itu, dua orang yang sama-sama jujur, mereka berdebat dengan argumentasi yang sama-sama kuat, dan yang satu jauh lebih kuat dan lawannya itu pada akhirnya mengakui, nggak bisa membantah argumen di depannya, orang di depannya itu yang lebih kuat. Nah, ini cerita atau gambaran akal yang takluk. Jadi wong loro padu ya dengan jujur, gak ada emosi. Kok padu ya, padu itu pasti emosi ya, padu kan bertengkar, nggak bisa itu kalau bener ya wong padu. Wong emosi-emosian itu dia nggak menggunakan akal, dia menggunakan hawa nafsu. Bener koyo apa orang di depannya salah terus jenenge padu. Lok-lokan itu dasarnya emosional, emosi bukan akal. Kemudian mereka berdebat, wong padu berdebat. Di acara televisi kan banyak semacam reality show berbentuk debat-debat gitu. Kemudian kita kan saksikan dan tertawa sendiri loh, itu loh orang bertengkar padu, mereka menggunakan akal. Ya nggak bisa bertengkar berdebat dengan cara bertengkar atau emosional. Terus mereka menggunakan akalnya untuk membuat argumen-argumen yang bagaimanapun nggak bisa diterima karena dasar pertengkaran itu emosional. Dasar pertengkaran itu marah, emosional, tersinggung dan lain-lain. Sambil marah dia menggunakan akalnya, lawannya juga sambil marah menggunakan akalnya. Nah, menggunakan akal ini diterima dengan emosional marah, itu ya gimana ya, sama dengan mengisi timba yang bawahnya itu lubang atau bocor besar. Isian sampai capek ya, gak ngerti penuh-penuh, terang sampai murah-murah, itu cangkem terang lagi, nggak akan paham-paham karena dia itu menggunakan emosionalnya, nggak menggunakan akalnya. Nah, kisah orang masuk Islam akalnya bisa ditaklukkan itu maksudnya apa? Itu tadi saya gambarkan dua orang yang duduk berdialog gitu saja, atau semacam berdebat tapi tidak dengan emosi gitu, berdebat tapi dengan sama-sama bijaksana dan mengedepankan akalnya. Itu kalau orang di depannya itu argumentasinya dia temukan lebih kuat, lebih tinggi, lebih kredibel, lebih valid gitu ya, kemudian dia tunduk dan menyerah dan mengikuti pendapat orang di depannya itu yang sehat, itu yang sehat. Di forum-forum forum seminar kah, forum musyawarah rapat apakah, itu beberapa fenomena yang saya tangkap itu tidak begitu. Akhirnya belum siap berbeda, belum siap adu argumen, lebih lebih ke arah perasaan, lebih ke arah sensi gitu ya. Itu belum siap, orang seperti itu belum siap berdebat, belum siap adu argumen gitu. Jadi kalau komunikasi di dalam forum-forum tertentu yang lebih formal atau bahkan yang non formal, jika sensi perasaan yang didahulukan, di situ tidak ada dialog, di situ tidak ada diskusi, nggak ada. Yang ada itu ya siap-siap itu tadi, malah kesalahpahaman berbalut kesalahpahaman gitu, kemarahan bertumpuk kemarahan gitu. Tuh. Oke, berarti dua orang itu, orang debat yang bijaksana tadi itu, ketika debatnya mengedepankan akalnya, maka argumentasi yang lebih kuat itu akan lebih diikuti sehingga akalnya
akal tunduk gitu, akal tunduk. Nah, kisah akal tunduk ini bisa kita kisahkan saat zaman Nabi Musa gitu. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun itu, para dukunnya Fir'aun ya itu melemparkan berbagai hal yang bisa dilempar, bisa tali, bisa apa gitu dukunnya itu. Ya di mata dukun, karena dia dukun ya, di mata dukun tali yang dilempar dukun itu yang masih berbentuk tali. Tapi yang melihat audien ya, forum di kerajaan Fir'aun yang melihat tali yang sebanyak itu ya dilempar para dukun itu ya langsung berbentuk seperti ular, melilit ya, ngembus gitu, ular gitu. Itu. Tapi di mata dukun tali-tali itu masih berbentuk tali. Di mata yang lain, di mata audien, tali itu berbentuk ular. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nah, Nabi Musa kemudian dapat perintah disuruh melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat dilempar, di mata Nabi Musa tongkat itu benar-benar menjadi ular, dan di masa audien tongkat itu juga benar-benar menjadi ular, sehingga Nabi Musa ini tidak melakukan sihir karena benar-benar ini terjadi, tongkat itu menjadi ular sungguhan. Tapi dukun-dukun itu melaksanakan sihir, karena di mata dukun-dukun itu tali itu tetap menjadi tali, sehingga dukun itu terbelalak. Kenapa? Kok ada ular makan tali? Entah ularnya Nabi Musa itu kan makan tali nanti di mata dukun loh ya. Itu ularnya makan tali. Ularnya makan kayu apa gitu. So, nah, dukun-dukun ini tidak bisa menerima akalnya, maksudnya melihat fenomena itu. Lantas dukun-dukun ini takluk. Iya, dukun-dukun ini takluk, kok ada ular makan tali dalam pandangannya. Kok ada ular makan entah kayu entah apa yang dilempar tadi, apa itu dimakan semua sama ularnya Nabi Musa tadi. Akhirnya sebagian besar dukun pada waktu itu, kita terima kisahnya ya dari ulama Ustadz Kiai yang mengisahkan kepada kita. Nah itu sebagiannya berbondong-bondong mempercayai Musa, bahwa Musa ini utusan Tuhan, ini bukan manusia biasa, ini jelas nabi. Dari mana akalnya takluk melihat fenomena tadi itu, kok ada ular makan tali gitu. Nah akal takluk plus melihat Musa melemparkan tongkatnya, ada tongkat benar-benar jadi ular itu, mereka juga benar-benar, wah ini nggak masuk akal ini. Terus nyerah, akal saya tunduk. Itu jadi kisah seorang yang masuk Islam itu dari takluknya akal itu. Kalau kisah nabi-nabi dulu, umat di zaman nabi-nabi dulu itu lebih banyaknya begitu. Nabi Musa belah lautan ya, di belakangnya sudah banyak yang sudah mempercayai Musa sebagai nabi, dan mereka tambah kuat melihat lautan terbelah itu. Yang belum, saya itu akalnya takluk. Kalau akalnya takluk dan dia masih sportif dengan akalnya, pada akhirnya kan dia menyerah terus mengikuti orang di depannya itu. Tapi yang dominan itu adalah hawa nafsunya, yang menjadi panglima hidupnya dia itu hawa nafsunya. Ya wassalam, kayak ono keajaiban apapun, setinggi apapun, akal sebetulnya sudah takluk dan sangat takluk, tapi kan yang memimpin dia itu hawa nafsu, bukan akal. Ya akal kentel ya akal kentel bokong hawa nafsu. Jadi akal kentel, sehingga dia akan semakin menjadi perlawanannya kepada Musa. Ya seperti Fir'aun itu loh. Fir'aun itu kan mestinya sudah kagum melihat itu. Fir'aun melihat ular Nabi Musa itu memakan segitu banyak ular itu. Sebetulnya akal Fir'aun itu sudah kagum, tapi Fir'aun kenapa tidak? Karena Fir'aun dipimpin oleh hawa nafsunya dalam kehidupannya itu. Panglimanya Fir'aun itu dalam dirinya itu hawa nafsunya, itu bukan akalnya. Jadi manusia itu kalau dipimpin akalnya dan akalnya takluk pada sebuah fenomena di depannya, maka dia akan mengakui fenomena itu sebuah hal yang ajaib. Dan kalau itu adalah dakwah seorang nabi, maka dia akan
bersedia dengan 100% mengakui orang di depannya itu adalah orang yang benar-benar pembicaraan yang benar, yaitu seorang nabi. Kalau dia nyebut dirinya nabi, maka dirinya memang nabi. Gitu. Ini akal yang tunduk ya. Nah, akal yang tunduk ini nanti kelak dikisahkan di zaman akhir, nanti ada ujian manusia yang terbesar adalah keluarnya Dajjal itu ya, Masihid Dajjal itu. Yang diserang ke manusia itu akal gitu. Konon nanti Dajjal itu nanti itu dia itu bisa seketika membuat cuaca itu menjadi hujan, mendung dan hujan, seketika menjadikan panas, seketika air itu menjadi hilang, seketika air itu menjadi muncul, seketika menjadi gitu-gitu itu ujian terbesar. Dan akal waktu itu yang tidak dapat penyelamatan dari Allah terhadap fitnah Masihid Dajjal, ya langsung berbondong-bondong orang mengiyakan seluruh yang disebutkan Masihid Dajjal. Kalau nanti Dajjal itu menyebut dirinya Tuhan, berbondong-bondong orang mengakui memang dia Tuhan. Gitu. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, makanya muslimin muslimat diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk berdoa agar terhindar dari fitnahnya yang dahsyat itu, fitnah Dajjal itu. Oke. Kita sudah berada di mana ini, masih di sepanjang perjalanan ini. Sepanjang perjalanan ini masih di area mana ini ya? Ya, ini macet tadi. Ini macet kita ini minggir turun ke trotoar ini karena macet ini. Ada mogok ya, ada mobil atau truk gitu ya, mogok itu. Jadi kita macet, kemudian kita ambil posisi pol minggir, turun ke sampai ke trotoar ini kendaraan kami ini. Jadi kalau nggak gitu ya nggak bisa nerobos. Iya, kelebihan sepeda motor itu kalau macet seperti ini ya harus cari celah bisa nerobos ya, gimana caranya gitu. Kalau setia di belakang mobil yang lain atau truk-truk yang sedang macet itu, wah ya bisa mateng di situ ya, bisa gembok kabeh ngono mateng. Harus cari celah gitu, bagaimana bisa nerobos ke depan, terutama yang bener, bukan malah menghadang akses dari zona lawan ya, tambah macet total, aksesnya kita buntu sendiri. Itu jangan sampai begitu. Kita tetap cari celah tapi yang aman, tidak menambah kemacetan menjadi lebih macet karena zona lawan itu kita halangi. Kalau zona lawan itu longgar, nanti kan terurai pelan-pelan. Tapi kalau kita gegabah gitu tadi demi nerobos, terus kita hadang, kita berada di zona lawan sehingga jalan itu benar-benar aksesnya buntutu oleh kita. Nah, itu kita keliru itu. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, kita masih berada di area mana ini ya, Sembayat mungkin ini ya. Belum ya ini ya, ini Sembayat ya, sudah Sembayat ini. Oke, jadi kita lanjutkan perjalanan ini. Nanti kita akan segera tiba di Bunga ya, kemudian kita belok kiri dan menuju ke Kecamatan Dukun. Sekitar 15-an menit lagi kita akan sampai di Dukun, 15 sampai 20 menit. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi orang masuk Islam, kisah atau cerita orang masuk Islam itu ada yang dari keturunan, nasab, doktrin tadi itu masuk Islam karena memang ayah ibunya Islam, disekolahkan di Islam, circle pergaulannya Islam sampai tua dan sampai meninggal dia Islam, yaitu Islam nasab tadi itu. Beruntung kalau di sepanjang perjalanan keislamannya dia
menggunakan akal secara maksimal sehingga bergeserlah dari Islam nasab secara disadari atau tidak, bergeser ke arah Islam dari kesadaran penuh oleh akal, dan itu beruntung ya. Kemudian ada orang masuk Islam karena motivasi harta benda, motivasi kedudukan, motivasi mencari istri, mencari suami, gitu-gitu itu, ikut istri, ikut agama suami, gitu-gitu itu, dia menjadikan dia masuk Islam. Itu dia akan beruntung jika di dalam proses berislam ke depannya dia akalnya itu pada akhirnya mendukung, akalnya pada akhirnya ikhlas menerima, akhirnya kesadaran penuhnya muncul tentang Islam, dan dia bergeser dari Islam dengan motivasi awal yang salah menjadi berislam dengan penuh kesadaran melalui akalnya. Itu beruntung dia. Nah, yang paling terakhir ini ya, Islam dengan ketundukan akal atau akal takluk. Jadi akalnya itu takluk. Tadi kita mengkisahkan gitu, kalau orang sportif menggunakan akalnya, kalau sudah ada sesuatu yang membuat akalnya takluk berbentuk mukjizat atau apa di depannya, itu seperti ular makan tali tadi itu, ularnya Nabi Musa, oleh para dukunnya Nabi Musa itu terperanjak kaget kok ada ular makan tali makan kayu. Makan kayu berarti dalam pandangan para dukun itu seakan-akan begitu, jadi kok ada ular makan kayu ya, tapi dalam pandangan audien yang lain ular itu makan ular gitu. Nah itu kalau sportif ya, para dukunnya Fir'aun itu sportif, pakai akalnya, dia hidup tidak dipimpin hawa nafsunya, maka sampailah kisah kepada kita, mereka pada akhirnya takluk akalnya dan beralih mempercayai apapun dari Musa, termasuk pernyataan Musa bahwa dia adalah Nabi utusan Tuhan. Para dukun ini pada akhirnya bersyahadat, bersaksi gitu bahwa memang engkau betul yang kau ucapkan, dan akal kami tunduk dari fenomena di depan kami yang membuat akal kami tidak berkutik ini. Seperti itu. Jadi itu akal yang tunduk ya, akal yang ditaklukkan gitu ya. Itu kisah-kisah dulu. Dan lebih banyak kisah lagi tentang akal yang tunduk melalui mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya yang belum menerima dia itu. Jadi ada Nabi Soleh yang mengeluarkan onta itu bukan dari lahir dari onta ibunya, bukan, tapi onta itu dikeluarkan dari dalam batu ya, batu. Tuh ada kisah Nabi, banyaklah kisah-kisah mukjizat Nabi itu. Nah, sampai kepada kita di zaman sekarang ini ya, tahun 2024 ini ya, ini kalau kita kisah atau cerita orang akalnya takluk di tahun 2024 ini dan masuk ke dalam Islam melalui jalur akal yang takluk, akal yang ditundukkan, itu bagaimana kisahnya, ceritanya bagaimana gitu ya, bisa kita pahami itu tadi. Karena kita tidak hidup bersamaan dengan Nabi Muhammad hidup, maka yang membuat sekarang akal takluk itu ya apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu tiada lain adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini kita kenal, Muslim mengenal, mukmin mengenal, ini adalah mukjizat terdahsyatnya Nabi Muhammad, mukjizat paling agung, paling dahsyat ya Al-Quran ini. Oke, di mana letak kemujizatannya di tahun 2024 ini, terutama kita hadir di era modern ini, yang membuat akal siapapun kalau mau mendalami, kalau mau meneliti, kalau mau menganalisa, kalau mau mempelajari lebih dalam, merenungkan lebih dalam, maka mukjizatnya ada di kebenarannya yang menjadikan nanti menjadi mukjizat. Kebenaran apa? Apa yang disampaikan di Al-Quran ya benar-benar matching dan terbukti melalui berbagai penemuan-penemuan sains, berbagai penemuan-penemuan tingkat tinggi teknologi gitu. Karena zaman sekarang zaman modern, zaman teknologi canggih, maka akal kita
Ya, pada akhirnya ketika bersedia meneliti, menelaah, analisa, mencari referensi sebanyak-banyaknya, terutama referensi apa? Referensi keajaiban Al-Quran, dikaitkan dengan penemuan zaman canggih seperti ini. Itu harus kita cari referensinya. Itu banyak sekali referensi penemuan sains, bahkan para penemunya itu seketika takluk akalnya dan masuk Islam, bersaksi bahwa apa yang dia teliti, ayat yang dia teliti ini bukan sekedar ayat, ini benar-benar suatu hal yang benar, yaitu firman Tuhan, dan pembawanya memang benar, dia itu adalah utusan Tuhan. Maka penemunya, profesor-profesor yang otaknya luar biasa canggih itu, ya rata-rata mereka yang sportif, terutama ya yang tidak dikuasai hawa nafsu, dia sportif dengan akalnya, hidup, panglima hidupnya itu akalnya. Rata-rata profesor-profesor penemu penelitian ayat yang diteliti dan dipadukan dengan sains itu ternyata benar, klop, cocok. Itu para profesor tadi itu seketika menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat bahwa memang ini firman Tuhan dan benar-benarlah pembawanya itu adalah nabi, ada utusan nabi dan rasul gitu. Tuh. Bagaimana dengan kita? Ya, tanggung jawab kita untuk ikut mempelajari, menganalisa, merenungkan bersama, ya, mencari referensi, bacaan-bacaan, terutama tentang kemujizatan Al-Quran. Apa kemujizatan Al-Quran dikaitkan dengan zaman sekarang? Ya, matchingnya antara firman Tuhan Al-Quran itu yang diucapkan 1400 tahun yang lalu kok terbukti sekarang di berbagai lini, terutama di teknologi canggih, di penemuan sains, baik sains secara luas ya, ataupun sains secara khusus di dunia medis kah atau apa gitu. Nah, yang umum yang sering kita dengar di dunia medis itu kan urutan janin, terciptanya janin dalam rahim seorang wanita dari mulai awalnya sperma ketemu sel ovum itu membentuk apa, menjadi apa, membentuk apa lagi menjadi apa. Itu 1400 tahun yang lalu sudah disebut di dalam Al-Quran itu secara berurutan, dan di era modern ini dinyatakan benar, klop, terbukti, sesuai. Nah, satu kisah ini, satu fakta ini tidak cukup kan membuat akal seseorang itu kemudian takluk ini. Satu saja sebetulnya sudah cukup membuat akal takluk, apalagi 5, apalagi 10, apalagi lebih dari semua itu, apalagi sampai ratusan. Mestinya akal lebih takluk. Kalau akal takluk berarti kan sudah dia itu kemudian mempercayai, jika hidupnya dipimpin oleh akal, maka akal yang takluk itu pada akhirnya dia akan hormat, akan mengakui sesuatu yang membuat dia takluk gitu, kemudian mengakui, mempercayai apa yang diinginkan untuk dipercayai oleh sang pembawanya. Ya, kalau dia menyampaikan bahwa saya ini adalah seorang nabi dan rasul, percayai dia seorang nabi dan rasul, dan yang dibawanya itu adalah Al-Quran. Nah, itu pintu gerbang masuk ke dalam ajaran agama, masuk ke dalam Islam. Itu pintu gerbangnya itu. Sesudahnya kan teknis, nanti sesudahnya kan sami'na wa ta'na, teknis. Jadi pintu gerbangnya itu mempercayai dulu gitu. Nah, kisahnya tadi kan begitu, ada yang dari keturunan, ada yang dari motivasi materi, kedudukan pasangan istri, suami, dan yang terakhir ini dari akal yang ditaklukkan gitu. Namun banyak akal yang takluk tapi masih belum memeluk Islam dan malah menjadi permusuhannya kepada Islam, marah hendak menghancurkan Islam. Itu karena memang dia kalah dengan dirinya sendiri, yaitu kalah dengan hawa nafsu. Itu urusan dia, problem dia. Itu jadi kasihan gitu. Jadi mulai dari zaman Nabi Muhammad, banyak tokoh-tokoh di zaman itu yang cerdas, yang dengan adanya ajaran-ajaran Nabi itu mereka benar-benar mengakui
Muhammad itu betul, Muhammad itu betul, Muhammad itu betul gitu. Akalnya takluk sebetulnya, tapi karena pada dasarnya hidupnya dia itu dikuasai oleh hawa nafsu, kebencian, sentimen, gengsi dan lain-lain, maka dia dipimpin oleh hawa nafsu. Selama hidup orang itu dipimpin hawa nafsu, dia tidak akan bisa bertindak secara logis. Sehingga kita lihat saja dimanapun kita berada, kalau ada orang itu nggak bisa bertindak secara logis, kena kritik logika kita, maka orang itu kita bisa curigai, bisa kita coba analisa, simpulkan hidup orang itu dipimpin oleh hawa nafsu gitu, tidak dipimpin oleh akalnya gitu. Karena kalau hidup itu dipimpin oleh akal, maka tabiat akal itu kembar gitu loh. Logika atau tabiat akal seluruh manusia itu kembar. Akal itu sama semua. Jadi maka orang yang hidupnya dipimpin oleh akal, dia itu tidak akan terkritik oleh akal yang lain. Semua akal yang benar-benar akal itu mendukung, saling mendukung gitu. Karena logis itu, siapa yang bertindak logis, semua yang berpikir logis itu mendukung. Seluruh tindakan-tindakan logis, tindakan-tindakan yang masuk akal, tindakan-tindakan yang rasional, ya seluruh akan didukung oleh pemikiran yang logis, pemikiran yang rasional. Sebaliknya, siapa yang bertindak atas dasar yang nyeleneh, yaitu melalui hawa nafsu dan lain-lain, rata-rata tidak bisa terdukung oleh pemikiran logis, pemikiran rasional, tidak bisa mendukung. Sehingga orang-orang seperti itu akan cenderung menuai banyak kritik, alias kehidupannya menjadi cenderung kontroversi gitu. Kecuali ada tabayun ya, kenapa sampean kok melakukan begini, kemudian ternyata ketika ditabayun menjadi mudeng, oh ya logis kalau begitu, oke, rasional kalau begitu ya, itu kecuali begitu. Jadi ada kadang tindakan seseorang itu yang menurut kita tidak logis, menurut kita memprasangkai begitu, tapi ketika ditabayun, kita cross check lebih dalam dasar-dasarnya apa dia melakukan tindakan seperti itu, ternyata logis tindakannya atau masuk akal. Itu pengecualian ya, yang gitu-gitu itu pengecualian ya. Oke, Abu Ammar Fakih ya, sahabat semua, kita sudah berada di area mana ya ini, dari sepanjang perjalanan dari Bunga menuju ke Kecamatan Dukun ini. Kita nanti berakhir di Kecamatan Dukun, persisnya di depan KUA Dukun nanti ya. Perjalanan ini akan kami hentikan ya, dan kami cukupkan di Kecamatan Dukun, persisnya di depan kantor KUA Dukun gitu. Dan nyantai di situ dulu dan istirahat sebentar gitu sambil mengakhiri videonya. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih semua, kita lanjutkan untuk menyimpulkan ini, akan segera kita akhiri ya. Jadi tadi kita ngobrol, bercerita tentang kisah-kisah ya, kisah-kisah, cerita-cerita tentang seseorang menuju ke Islam, masuk ke dalam Islam. Ada yang dari keturunan Islam melalui doktrin dari masa bayi kecil, sekolahnya, lingkungannya terdoktrin Islam, akhirnya dia istiqomah di dalam Islam. Namun kita sebut dia beruntung jika di dalam proses perjalanan Islamnya itu dia itu maksimal melakukan pembelajaran, akalnya terbuka kepada Islam, lama-lama muncul kesadaran penuh bahwa memang Muhammad adalah nabi dan memang apa-apa yang dibawa Muhammad itu semuanya benar. Ini beruntung, berarti bergeserlah dari Islam nasab secara tidak disadari atau disadari, dengan begitu bergeser menjadi Islam secara sempurna kesadaran akalnya, bergeser gitu melalui pembelajaran yang tidak henti-hentinya di sepanjang hayatnya dia itu. Kemudian Islam yang kedua, orang berislam itu menjadi muslim, maksudnya itu ada yang awalnya motivasinya itu materi kah, kekayaan kah, kedudukan kah, dikasih kedudukan terus dia masuk Islam, dikasih materi apa gitu, berteman dengan orang Islam
kemudian difasilitasi penuh, didukung materinya, ekonominya berjaya, akhirnya dia masuk Islam. Ada yang karena calon suaminya itu Muslim, kemudian dia sangat mencintai calon suaminya dan dia nggak mau berpisah dari agama lain, dia masuk Islam gitu. It's okay, ini awal saja ya. Sebagaimana nasab tadi itu, Islam keturunan tadi awal saja. Tapi dia beruntung nanti ketika di dalam Islam, dengan circle pergaulan Islam, dengan wawasan-wawasan Islam, akalnya itu pada akhirnya mempelajari, menerima. Akalnya bisa menerima. Kesadarannya muncul secara sempurna, benar-benar mengakui bahwa benar-benarlah Muhammad itu adalah seorang Nabi berdasarkan fakta-fakta Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh akal. Jadi akalnya melalui pembacaan itu takluk gitu loh, tunduk gitu. Dan yang terakhir adalah akal dengan cerita masuknya seseorang ke dalam Islam menjadi Muslim dari akal yang takluk gitu. Dari akal yang takluk, ditundukkan akalnya. Ini kita sudah berada di kawasan Dukun ini, kita tinggal beberapa detik lagi, menit lagi. Jadi akalnya tunduk gitu, akalnya tunduk baik melalui dulu cerita dulu itu melalui mukjizat fisik ya, tongkat menjadi ular, atau sekarang melalui nilai-nilai dalam Al-Quran. Apa yang diucapkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu saat ini terbukti, saat ini benar-benar klop matching dengan penemuan sains teknologi. Tuh, referensinya cari sendiri, pelajari sendiri, dan akal kamu akan takluk gitu. Memang benar Al-Quran ini firman Tuhan tentu saja, dan pembawanya adalah Muhammad adalah benar-benar Nabi. Nah, syahadat yang terbarukan seperti ini itu syahadat yang benar-benar berdasarkan kesadaran akal pikiran penuh. Ini yang kuat. Kalau akar itu akar yang kuat. Demikian ya yang bisa kami sampaikan, obrolan ringan saja ya. Kalau ada hal yang dirasa kurang atau pendapat yang mungkin berbeda, silakan. Saya tentu saja dengan ini mohon maaf jika ada yang pendapat yang kurang gitu, kurang sepakat, kurang sependapat gitu. Oke, sahabat Abang Marpakai semua tercinta, mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan, sampai ketemu di lain waktu. Tetap ya jaga salat 5 waktu ya, sebagai bentuk ya sami'na wa ata'na kita, karena berislam itu komitmen dalam Islam berarti menjaga seluruh ajarannya gitu, termasuk itu tadi yang wajib salat 5 waktu. Kalau perlu ditambah yang sunnah, ngaji dan lain-lain, itu penting buat kita. Yang prioritasnya adalah akhirat yang abadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.